Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat sore, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya, tolong nanti jangan lupa mensubscribe dan juga memberikan likes dan juga kalau bisa memberikan komentar tanpa biaya itu. Jadi saya akan mengomentari tidak mendukung Anies Baswedan menutup tempat hiburan terkait virus corona. Jadi saya lihat dalam kaitannya virus corona ini, Anies Baswedan ngambil kebijakan-kebijakan, katanya dia melangkah lebih maju daripada pemerintah, sehingga dia melakukan menutup tempat hiburan dan lain sebagainya. Terkait dengan virus corona tujuannya untuk melindungi masyarakat. Dan ada yang bilang bahwa Anies Baswedan ini mau cari muka kepada masyarakat, seakan dia hebat, bekerja dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya tidak setuju? Apalagi katanya dia itu, katanya di Jakarta ada 150 terkena virus corona, apa benar atau tidak, apa tidak tahu. Jadi besar-besarkan masalah itu sehingga menambah kepanikan juga kepada masyarakat. Jadi mengapa saya tidak setuju menutup tempat hiburan itu, yaitu tidak setuju menutup, ada katanya lebih 10 tempat hiburan yang ditutup. Antara lain Ragunan, kebun binatang Ragunan, Ancol, tempat orang rekreasi, dan juga tempat-tempat hiburan masyarakat umum lah. Jadi di situ tidak meliburkan anak sekolah, tidak mencapai sasaran katanya. Jadi digunakan rekreasi ke puncak. Jadi semua ini menutup sekolah, jadi meliburkan anak sekolah, meliburkan kantor, dan juga menutup daripada lebih 10 tempat-tempat hiburan. Yang perlu kita lihat satu-satu. Menutup tempat hiburan, yang menjadi masalah apa ini? Di tempat hiburan seperti kebun binatang ini, banyak masyarakat kecil yang mencari sumber hidupnya di sekitar kebun binatang ini. Banyak tukang bakso, tukang makanan, tukang lain sebagainya, yang masyarakat kecil. Padahal kita tahu masyarakat kecil itu kehidupannya modalnya kecil. Kalau itu sampai ditutup, dari mana? Dia hidupnya dia seperti pasapa ayam, dikais hari ini untuk makan hari ini, dan mereka juga cari uang hari ini untuk dimakan hari ini. Mereka pada umumnya tidak punya tabungan seperti orang kaya dibuang sekian-sekian, sebulan pun tidak makan, tidak cari kerja, bisa dia hidup. Kalau sekarang ini masyarakat kecil, dia tidak berdagang di sekitar itu, kan pusing juga dia, apa saya yang makan besok saya makan di Ancol, itu pusat hiburan juga. Di situ banyak masyarakat kecil yang mencari hidup, yaitu dagang dan sebagainya. Di pinggir juga tempat-tempat hiburan yang lainnya, banyak mereka cari hidup. Jadi yang terutama yang ditimpanya itu nanti adalah masyarakat kecil. Kecuali kalau orang masyarakat kecilnya tidak dagang, diganti tiap hari 200.000 per orang. Itu tidak masalah. Ini tidak ada, hanya bisanya nutup. Tetapi jalan keluarnya yang terbaik tidak. Ini masyarakat sudah panik menghadapi virus corona, panik juga menghadapi keuangannya untuk hidup sehari-hari. Kadang-kadang lebih panik hidup sehari-hari itu. Contohnya seperti ada ojek, tukang ojek lari dari rumah sakit karena dia virus corona. Lari, karena apa? Dia ingin mencari makan, karena dia di rumah sakit, anak-anaknya tidak bisa makan. Akhirnya dia keluar lari, katanya benar apa enggak itu ya. Dia lari untuk mencari makan. Saking paniknya dia. Jadi itu satu. Dan juga meliburkan anak sekolah dan pegawai-pegawai diliburkan. Ini apalagi tidak mencapai sasaran. Coba kita lihat, banyak orang-orang yang berekonomi kuat, berekonomi baik lah ya. Mereka itu bukannya tinggal di rumah, malah mereka pergi ke puncak, cari hiburan dan lain sebagainya. Bagi orang tertentu, pulang juga ke daerahnya, ke Jawa, kemana dan sebagainya. Dimanfaatkan liburan itu bertemu dengan keluarganya, sehingga akhirnya dia membawa virus-virus juga nanti ke daerah dan lain sebagainya.
Nah, inilah. Jadi digunakan rekreasi, digunakan lari ke puncak dan sebagainya. Jadi tidak mencapai sasaran juga. Jadi akibat dari kebijakan daripada Anies Baswedan ini menimbulkan dua kepanikan. Kepanikan pertama, menghadapi virus corona itu sendiri. Kepanikan kedua, menghadapi untuk biaya hidup besok. Untuk apa? Dari segi ekonomi, makan apa besok? Karena masyarakat kecil itu pas-pasan penghasilannya. Kalau dia pegawai biasa sih bisa saja. Tidak makan satu bulan pun tidak masalah. Gajinya tetap. Ya kalau masyarakat kecil, hari itu dicari hari itu untuk makan. Kalau dia tidak bisa mencari hari itu makan karena dilarang, ya besok makan apa? Negara juga tidak menanggulanginya. Jadi itu. Jadi masyarakat kita perlu hati-hati juga melarang kebijakan. Jadi saya kalau melihat ini tidak mendukung kebijakan Anies Baswedan. Justru menambah kepanikan masyarakat yang tadinya hanya kepanikannya itu menghadapi virus corona, sekarang kepanikan kedua menghadapi biaya hidup untuk makan hari besok. Makan apa? Karena masyarakat Jakarta itu juga lebih banyak juga masyarakat yang ekonominya lemah, yang mencari makan, jual bakso, jual makanan kecil dan sebagainya. Kalau semua hiburan tidak ada, kemana mereka dagang? Semua ditutup. Kemana mereka dagang? Ya otomatis kesulitan ekonomi, akhirnya pinjam uang nanti supaya bisa dia hidup. Larinya juga nanti pinjam uang ke masyarakat dan sebagainya. Membayarnya itu nanti pusing juga dia. Kalau nanti dia pinjam uang tidak bisa bayar, tambah panik lagi dia. Jadi nanti lebih panik orang tidak punya uang daripada menghadapi virus corona ini. Jadi lebih panik nanti orang itu menghadapi karena tidak ada penghasilannya ini, jauh lebih panik nanti itu daripada menghadapi virus corona ini. Jadi saya tidak setuju kebijakan Anies Baswedan ini. Apalagi banyak tudingan-tudingan yang lain yang negatif lagi. Tetapi saya melihatnya dari sudut masyarakat yang penghasilannya rendah. Akibatnya ke sana. Jadi mari janganlah kebijakan Anies Baswedan diterapkan. Kalau bisa kembalikan lagi seperti semula. Semua yang tempat hiburan itu yang ditutup dibuka kembali supaya masyarakat penghasilan rendah dapat mencari uang lagi di daerah tempat hiburan itu. Sekian dan terima kasih.